Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Renegade Immortal. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler. Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, setibanya di wilayah klan, Wang Lin langsung mengguncang tatanan mereka. Ia menyerang balik formasi pertahanan klan dan menghadapi perlawanan dari para tetua kuat. Meski sahabat lamanya Cihu dilanda dilema antara persahabatan dan kesetiaan terhadap klan, Wang Lin tetap maju tanpa ragu. Ia menghancurkan formasi lorong surga yang dibuat untuk mengurungnya, menunjukkan kekuatan dewa kuno dalam dirinya. Dengan satu demi satu pilar hancur di tangannya, Wang Lin menegakkan aturan baru. Tak satu pun dari mereka boleh naik tingkat kultivasi tanpa izinnya. Sementara itu, di kedalaman bumi, sang leluhur klan setan raksasa terbangun dari meditasi saat merasakan tantangan Wang Lin. Ia sempat meremehkan ancaman ini, namun pertempuran cepat membalikan situasi. Dengan tubuh raksasa emasnya, ia menyerang Wang Lin dengan kekuatan maha dahsyat. Namun Wang Lin yang kini mengakses kekuatan warisan dewa kuno tidak gentar. Dengan bintang-bintang berputar di dahinya dan aura ungu mengelilinginya, ia bangkit sebagai lawan yang sejajar. Di episode selanjutnya, pertarungan sengit antara Wang Lin dan leluhur klan setan raksasa dimulai dengan kekuatan besar yang tersembunyi dalam gerakan sederhana. Saat Wang Lin mengayunkan tinjunya, sosok dewa kuno di belakangnya menirukan gerakannya dan menciptakan benturan hebat. Meskipun sang leluhur mencoba melawan dengan mengeluarkan pedang surgawi, tubuhnya melemah akibat serangan awal Wang Lin, membuatnya mengeluarkan darah dan terpukul mundur. Serangan balik leluhur yang melempar pedang surgawi ternyata menjadi bumerang. Dari dalam pedang muncul sosok Suli Guo yang penuh semangat membalas dendam. Namun, dengan satu isyarat jari Wang Lin, pedang itu berbalik arah dan menghantam lengan kiri sang leluhur hingga terputus. Amarahnya meledak dalam dirinya. Tapi semua itu tak mampu menyembunyikan kepanikan akibat serangan balik yang tak terduga. Suli Guo merasa di atas angin setelah berpihak pada Wang Lin. Meskipun sebelumnya dia sempat ragu, kesetiaannya berbuah hasil. Ia tahu betul sifat Wang Lin yang kejam terhadap para pengkhianat dan memutuskan untuk tetap berada di pihak yang kuat. Dengan bangga, ia meminta pengakuan dari Wang Lin dan mendapat janji akan dibawa ke medan perang asing. Sementara itu, sang leluhur mengeluarkan senjata pamungkasnya, tongkat hitam yang menciptakan lautan api dan memanggil makhluk buas raksasa. Makhluk itu menyerang dengan buas, namun Wang Lin tetap tenang. Ia menggunakan bendera larangan dan menciptakan tombak-tombak spiritual yang melumpuhkan sang binatang. Dengan satu kata perintah, ia meledakkan makhluk itu, menggetarkan seluruh medan pertempuran. Namun, pertempuran belum usai. Leluhur klan setan raksasa mengerahkan kekuatan terakhirnya, memanggil warisan klannya berupa kapak raksasa berwarna merah darah yang pernah digunakan untuk menaklukkan makam abadi. Dengan semangat membara, ia bersiap mengakhiri semuanya dengan kapak itu. Langit berubah kelam saat sang leluhur klan setan raksasa mengangkat kapak merah legendaris. Energi jahat dari kapak itu perlahan mengubah dirinya. Wajahnya yang bijak kini menjadi beringas. Tubuhnya dipenuhi gas merah yang berputar-putar seperti pusaran setan. Energi kapak terus mengalir masuk dan keluar dari tubuhnya, membuat kekuatannya makin menggila. Ia bahkan berhasil menumbuhkan kembali lengan yang terputus, lalu melesat ke arah Wang Lin dengan kekuatan luar biasa. Pertarungan antara kapak merah dan pedang langit Wang Lin menghasilkan ledakan yang mengguncang langit dan bumi. Wang Lin terdorong mundur hingga 1000 kaki dan terluka. Sementara sang leluhur masih berdiri walau tubuhnya mulai menyusut. Pertarungan sengit berlanjut, dan kali ini Wang Lin memutuskan untuk tidak lagi menahan kekuatannya. Ia memanggil senjata pamungkasnya, bendera 1 miliar jiwa, artefak mengerikan dari sekte pemurnian jiwa yang memancarkan aura neraka dan tangisan jiwa-jiwa terperangkap. Kemunculan bendera itu mengguncang hati sang leluhur. Bahkan dari jauh, seorang wanita berjubah ungu yang mengamati pertempuran pun terkejut, menyadari bahwa Wang Lin kini memegang warisan dahsyat yang sangat dijaga.
Namun, niatnya untuk turun tangan dihentikan oleh pria kekar berjubah ungu dan bertopi jerami. Meski kalah dalam kekuatan, pria itu tetap berdiri menghadang, menunjukkan tekadnya melalui domain pemotongan emosi, kekuatan yang berasal dari pengorbanan cinta demi muridnya. Sementara itu, di medan perang, Wang Lin mencurahkan seluruh jiwa asalnya ke dalam bendera. 12 jiwa emas ungu menciptakan formasi jaring yang menahan serangan petir merah dari kapak sang leluhur. 1 miliar fragmen jiwa menyerbu, menekan sang leluhur dari segala arah. Jeritan terdengar, dan pusaran jiwa menelan semuanya. Meski begitu, sang leluhur belum menyerah. Dari celah formasi, ia muncul kembali. Meski masih menggenggam kapak leluhur, tubuh renta sang leluhur tak mampu memaksimalkan kekuatannya. Dalam teriakan terakhirnya, ia melemparkan kapak itu dengan kekuatan penuh. Serangan itu nyaris menembus pertahanan Wang Lin, tapi berhasil dihentikan oleh pedangnya. Kedua kekuatan bentrok dahsyat di udara, dan meskipun Wang Lin terluka, ia tetap berdiri. Sang leluhur di ambang kehancuran, memanggil kekuatan terlarang garis keturunannya sebagai langkah terakhir. Langit terbuka, menciptakan pusaran besar yang menyerap jiwa-jiwa dan energi di sekitarnya. Sang leluhur mencoba menyeret Wang Lin ke dalam kehampaan bersamanya, rela mengorbankan jiwanya sendiri. Namun Wang Lin dengan tenang memerintahkan bendera jiwanya untuk mempercepat kehancuran musuh. Dalam jeritan dan kekacauan, jiwa leluhur hancur sepenuhnya. Tapi pusaran yang ia ciptakan belum berhenti. Wang Lin pun tertarik ke dalamnya. Dalam kekacauan itu, ia berhasil mengambil tas dan kapak sang leluhur sebelum terseret sepenuhnya dan menghilang dari planet Suzaku. Wang Lin muncul kembali di luar angkasa dalam keadaan lemah. Ia sadar bahwa garis keturunan sang leluhur sangat berbahaya dan betapa tipisnya batas antara hidup dan mati dalam pertempuran itu. Setelah menstabilkan diri, ia segera kembali ke planet Suzaku dengan kompas bintangnya. Namun bukan untuk menyebarkan berita kemenangan, melainkan untuk bersiap menghadapi 2 utusan surga berikutnya dan melindungi One Earth. Fokusnya kini berpindah dari bertahan hidup menjadi menatap masa depan. Setengah bulan kemudian, ia mengunjungi sebuah planet kecil yang pernah ia datangi sebelumnya. Meskipun planet itu memiliki energi spiritual yang buruk, Wang Lin tahu betul tempat itu dan memilihnya untuk bersemedi. Ia menemukan formasi pemindahan kuno dan memutuskan untuk tinggal sementara di sana, berkultivasi dalam keheningan. Di kedalaman planet, tubuh aslinya memasuki magma, dan ia mulai menundukkan roh kapak merah dengan bantuan kekuatan bendera jiwa 1 miliar jiwa, 2 harta sakral yang kini tersegel di dalam jiwanya. Dari dalam tas sang leluhur, Wang Lin menemukan berbagai benda berharga, tetapi yang paling menarik perhatiannya adalah sebuah botol giok berisi darah langka. Ia mengenalinya sebagai darah dengan garis keturunan dewa kuno, cairan langka yang bisa memperkuat tubuh aslinya atau membuka kemampuan tersegelnya. Harta ini memberinya potensi luar biasa. Wang Lin menyimpannya dengan hati-hati, sadar bahwa dari pertempuran mematikan ini, ia telah memperoleh lebih dari sekedar kemenangan. Ia telah mengambil 1 langkah besar menuju kekuatan sejati. Di antara tumpukan harta peninggalan leluhur klan setan raksasa, perhatian Wang Lin juga tertarik pada sebuah roda kecil yang tampak usang dan tak berharga. Namun, sikap Suli Guo, roh pedang iblis yang tinggal di pedang surgawi, tiba-tiba berubah drastis saat melihat roda itu. Ia memohon penuh hasrat agar Wang Lin membuka segel roda tersebut. Wang Lin curiga ada sesuatu yang aneh, terlebih karena Suli Guo, meski penakut dan sombong, tak pernah menunjukkan kegilaan seperti ini sebelumnya. Wang Lin mencoba menyelidiki roda tersebut dengan energi spiritual, tapi roda itu menolaknya dengan cahaya hijau dan simbol misterius. Suli Guo semakin tak terkendali, bahkan berusaha menerobos perlindungan roda dengan paksa hingga terlempar. Saat ia nyaris kehilangan kesadaran, Wang Lin segera menguncinya di udara. Begitu sadar kembali, Suli Guo meminta maaf dengan suara gemetar. Wang Lin tetap waspada, lalu memecahkan roda dengan kekuatannya. Dari dalamnya, melesat cahaya merah menyilaukan dan suara tawa wanita yang begitu mempesona. Wanita misterius itu perlahan terbentuk, cantik, menggoda dan penuh aura iblis. Ia menyapa Suli Guo dengan rayuan manja, membuat roh pedang itu kembali tergoda dan meluncur ke arahnya. Wang Lin juga hampir terpengaruh, namun teknik penyegelan jiwa dari bendera 1 miliar jiwa membantunya tetap sadar.
Dengan suara keras penuh tekanan, ia membangunkan Suliguo dari godaan itu dan membuat wanita tersebut mulai merasa terancam. Tak menyerah, wanita itu mencoba menyentuh Wang Lin, tapi ia segera memanggil bendera jiwanya. Ribuan fragmen jiwa, termasuk Li Yuanfeng, muncul dan mengurung wanita itu. Namun kekuatan pesona wanita ini sangat berbahaya. Hanya dengan kata-katanya, ia membelokkan kehendak para fragmen jiwa dan membuat mereka menyerang Wang Lin. Bahkan Suliguo kembali tergoda dan mencoba menusuk tuannya. Namun ketakutan yang mendalam membuatnya cepat sadar kembali. Ia pun merasa malu dan marah, merasa perjuangannya selama ini jadi sia-sia. Wang Lin akhirnya menghapus seluruh fragmen jiwa yang membelot tanpa ragu. Lalu ia menangkap wanita itu, menembus segala ilusi dan menemukan bahwa wanita ini bukan manusia biasa, melainkan fragmen jiwa dengan domain pemikat yang sangat kuat. Saat ditanya namanya, wanita itu mencoba merayu untuk dibebaskan. Tapi Wang Lin tak terpengaruh. Ia menyentuh dahinya dan memberikan tekanan jiwa yang luar biasa. Dalam kesakitan hebat, wanita itu akhirnya menyerah dan menyebutkan namanya, Meiji, dengan mata ketakutan, menatap pria yang telah menghancurkan seluruh pesonanya. Setelah itu, Wang Lin memanggil pagoda raksasa dari tasnya, memancarkan kekuatan luas Zouyi, dan dari dalamnya keluar Zouru, gadis kecil dengan ekspresi cemberut dan seekor harimau putih yang tampak kurus dan lapar. Zouru mengeluh tentang kelaparan mereka selama berbulan-bulan, menunjukkan bagaimana dia dan harimau kecil itu sangat membutuhkan perhatian. Wang Lin merasa bersalah karena lupa memberi mereka cukup makan dan berjanji tak akan mengabaikan mereka lagi. Meski Zouru mulai tersenyum kembali setelah Wang Lin menepati janji menghadirkan harimau besar, ia menyimpan kegelisahan di dalam hati. Ia sering bermimpi tentang kakak perempuan yang selalu bersama Wang Lin, seorang sosok yang membuatnya merasa asing dan takut. Ternyata, dalam dirinya ada orang kecil lain, yaitu jiwa Nascenso Limuan yang ditanamkan Wang Lin saat masa lalu. Hal ini menciptakan dua jiwa dalam satu tubuh, menyebabkan kebingungan dan ketakutan bagi Zouru yang masih kecil. Wang Lin menenangkan Zouru dengan menyuruhnya menganggap jiwa asing itu sebagai kakak perempuannya, sebuah kebohongan penuh kasih agar gadis itu tak lagi takut. Zouru pun percaya dan hanya ingin ditemani serta diberikan harimau besar. Meski senyum kembali mekar di wajah Zouru, Wang Lin tahu di balik itu semua tersimpan luka yang dalam. Zouru, meski masih kecil, sudah memahami bahwa perhatian Wang Lin lebih tertuju pada kakak yang hidup dalam dirinya. Ia berharap suatu hari bisa menjadi lebih kuat dan cantik, serta berharap Wang Lin tak akan pernah meninggalkannya. Di sebuah bulan yang tandus dan penuh gunung tinggi, kehidupan hampir tak terlihat. Hanya para pembudidaya tingkat tinggi yang mampu menembus atmosfer planet ini, sementara yang belum mencapai transformasi jiwa kesulitan menembus ruang hampa. Wang Lin melayang membawa Zouru dan harimau kecilnya menyusuri langit bulan, di mana pemandangan gunung-gunung megah dan hutan lebat menyimpan makhluk kuat, termasuk harimau ungu raksasa yang akhirnya ia tundukkan dan serahkan pada Zouru. Meski harimau ungu itu menjadi sahabat baru Zouru, hubungan antara dua harimau itu tidak selalu damai. Harimau putih merasa terancam oleh kehadiran harimau ungu yang lebih kuat dan agresif, menimbulkan persaingan yang lucu bagi Zouru. Sementara itu, Wang Lin menyimpan beban berat di hatinya. Zouru adalah wadah jiwa Limuan, perempuan yang sangat ia cintai. Ketika Limuan bangkit, Zouru harus lenyap, sebuah dilema yang menjerat Wang Lin antara harapan dan pengorbanan. Waktu berlalu dan Zouru tumbuh menjadi remaja yang tenang dan cantik, penuh kesadaran akan nasibnya yang tragis. Ia sering duduk di punggung harimau ungu bersama harimau putih, memandang langit luas sambil menyimpan janji-janji perpisahan. Meski tahu dirinya hanyalah bayangan Limuan di mata Wang Lin, Zouru hanya berharap dikenang sebagai dirinya sendiri dan ingin tetap dekat dengan Wang Lin, meski kenyataan itu pahit dan penuh duka. Suatu sore, Zouru meminta Wang Lin menyisir rambutnya dan mendengarkan kisah masa lalu yang berat tentang dirinya dan Limuan. Pertanyaan menyakitkan muncul dari hatinya. Apakah kematiannya bisa mencegah kebangkitan Limuan? Wang Lin yang terdiam meninggalkannya dalam kesedihan. Beberapa malam kemudian, harimau putih menghilang tanpa jejak, membuat Zouru sangat terpukul. Meskipun ia tahu kepergian itu adalah hak harimau itu sendiri.
Namun harapan kembali muncul ketika harimau putih pulang dengan tubuh kurus dan luka, membawa sebuah buah merah yang sangat penting. Meski lemah, harimau iblis itu menunjukkan keberanian dan cinta yang tak terucapkan. Wang Lin menyadari buah itu adalah kunci untuk mengubah takdir, dan kehadiran harimau putih kembali membawa harapan baru bagi Zhou. Di tengah dunia yang dingin dan keras, cinta dan pengorbanan seekor harimau menjadi cahaya kecil yang menyinari masa depan. Sobat Spoiler, itulah spoiler untuk episode 90 dari Donghua series Renegade Immortal. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini lebih berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir, Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.